ininya kanan kirinya berarti mata aja ya. Nah, kanan kirinya saya memanfaatkan laser tadi kan, ya. dari garis lurus. Nah, tapi pakai mata aja ya. Oh, nggak pakai mata, pakai ini, pakai laser kan? Ya, tapi maksudnya ke kanan ke kirinya kan hanya. Kita harus rata begini bawahnya ya. Ya. Nah, jadi ininya parameternya begini biar tahu juga. Kita di Indonesia kan setir kanan, pola cahaya lurus menanjak ke kiri. Nah, tepat di titik sebelum nanjak, ini harus vertikal tegak lurus dengan tanda titik itu. Oke. Jadi pas mobilnya parkir lurus, kita tarik center of vehicle to center of reference. Tarik garis lurus begitu. Itu untuk tinggi, itu untuk kanan kirinya ya. Untuk tinggi rendah. Tinggi rendah dari lantai tinggi kan? Ini ke lantai berapa senti? Ya. Nah, contoh ya. Nembaknya sama kan? Nggak sama. Enggak, maksudnya nantinya di sananya sama kan? Ada persentasenya. Oke. Ya. Diukur tinggi. Playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Days long ago. Tos dulu tos. Ada di mana kita? Harset TV. Di kota mana? Waduh, batuk. Bandung, sini Uni. Di mana kita? Bandung. Di kota Bandung. Di kota Bandung ya. Kita sekarang ada di kota Bandung dan kita mau cerita tentang penggantian lampu mobil yang diganti bolamnya aja, bukan pasang mini laser, bukan ganti proyektor, bukan, tapi bolamnya aja, bolam lampu yang diganti dan pasti plug and play karena akan tergantung ukurannya, ada H4, H8, H7, H11 sesuai spek dari mobilnya. Dan kita ganti di Bandung, namanya Spotlight Philips Authorize. Pokoknya ada di sini, di Instagramnya ada, di Google Map ada, reviewnya lengkap, di Instagram juga lengkap. Pokoknya percaya aja, semua orang pasti ke Spotlight karena kita dari Jambi juga ke Spotlight Bandung, kawan di Lampung juga ke Spotlight Bandung, apalagi yang di Bandung pasti juga ke Spotlight Bandung. Ya kan, tadi kita ganti lampu ya Mas? Ya. Apa aja yang diganti? 3 lampu kan Bang, bolamnya. Bagus gak tadi? Bagus. Terang. Beda banget sama yang lama. Nah, jadi ini slot-slotan. Jadi setiap slot terus Mas Danis main game. Main game. Setiap slot berisi 3 mobil. Ada slot yang jam 10, jam 11, kemudian jam 2, kalau nggak setengah 2 atau jam 2, kemudian jam 3 atau jam 16. Kalau nggak salah sehari itu 4 atau 5 slot lah. Nanti kita lihat, dibuka lagi ininya, WA-nya orangnya. Nah, setiap slot isinya 3 mobil, jadi nggak akan tabrakan sama mobil-mobil antri-antri panjang, nggak akan. Pokoknya datang sesuai slot. Jadi akan di bengkel itu isinya cuma 3 mobil. Dan bagusnya kita nanti diterangin sama yang punya langsung. Diukur tinggi. Oke, 78. Tinggi 79,1. Satuannya apa itu Mas? Sentimeter. Oke. Ini jadi saya tuh ini titik atas titik bawah proyektor, titik atas proyektor. Berarti tengah-tengah 79. Oke. Ya. Tinggi mobil 79 cm. Berarti cut off ini rumusnya tinggi dikurangi jarak sorot. Jarak sorot itu harus berada di antara 5 meter, maksimum 10 meter. Oke. Nah, contoh jarak sorot saya ini. Oh, itu tembak lagi. Ya, ukur lagi. Berapa tuh Mas? Bentar. Jarak sorot 6,494.
Meter. Masuk dalam ambang batas ya, 5 sampai 10. Meter ya itu ya? Meter. Oke. Rumusnya 79 dikurangi 6,494 dikali persentase. Persentase di sini. Persentase apa itu, Mas? Persentase elevasi 1%. Ya. Ada ya? Oke. Dikali 1%. Kebetulan karena faktor pengalihan 1 tetap 1. Satu kan? ya. Kalau mobil lain yang kayak Pajero, Fortuner 1,5 biasanya. Oke. Karena lebih harus tilt ke bawah. Oke. Gitu. Misal 1%, ya udah berarti tingginya harus 72,5 dari ketinggian tanah. Untuk cut off Ini tersebut. tadi tinggi lampunya 79. Ya. Di sananya Jarak 7 sorot saya 6,2. 72. 6,494. Oke. Ada Oh, enggak datar ya, bukan datar ya? Nggak boleh. Kalau datar Nah. jadi tinggi. Karena mobil ada sudut elevasi. Iya, Begitu iya, mundur, iya. Dia naik. Iya. 1%. Iya. Mensiasati begitu, Mas. Bukan mensiasati ini. Memang ada parameter. Aturannya memang gitu. Memang ada cara menghitungnya semua. Iya. Nah, ini saya terjemahkan ke bahasa yang mudah dimengerti. Iya. Diterangin cara masangnya, kemudian lampunya yang dijual apa aja jenisnya, yang cocok untuk mobil kita apa aja. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sudah dikasih contekannya di WA, harganya juga sudah dikasih di WA lengkap, nggak ada rahasia-rahasia. Nah, kitanya aja yang pengennya datang tanya lagi karena udah jauh dari Jambi, pengennya diterangin langsung. Dan tadi udah diterangin, terus tanya ini itu, terus langsung milih. Kita milih yang seri rally karena dia wattnya tinggi, lumensnya tinggi, brightnessnya tinggi, dia paling terang, malah justru paling murah. Tapi umurnya lebih pendek, jadi dia hanya 1500 jam. Sedangkan yang bolam lain harganya bervariasi, ada yang di atas 1 juta, ada yang di bawah 1 juta. Umurnya lebih panjang tapi terangnya lebih turun. Jadi ya mungkin itu yang nggak bisa kita dapatkan di semua ya. Umur panjang lampu terang mungkin nggak ada. Jadi adanya umur panjang lampu sedikit redup, atau sebaliknya lampu terang umur lebih pendek. Kita pilih yang umur lebih pendek. Dan harganya tadi kita pasang 900.000 untuk low beam dan high beam sama 900.000, sama-sama seri rally. Kita pilih yang paling terang, jadi biar di jalan terang walaupun umur relatif lebih pendek. Tapi ini ya sudutnya belum ya, apa namanya? Leveling belum terakhir itu. Kanan kiri juga belum. Setelah pemasangan selesai. Ini yang rally ya? Yang rally yang kanan. Kiri yang lama, yang Bapak bawa sebelumnya. F8 atau berapa itu ya? F8. Ya, oke lah. Rally semua boleh, Mas? Rally semua aja? Iya. Oke, nah ini high beamnya ya. High beam sudah dua-duanya, udah dipasang rally dua-duanya. Oke. High beam. Oke. Sip. Sip. Ya udah. Kenapa kita pilih? Karena mindset kita nanti umur pendek ya beli lagi, umur pendek ya beli lagi, karena harganya relatif murah daripada tidak terang, umur panjang tapi kita pakainya masih terasa kurang terang. Nah, jadi kita kalau sudah redup, sudah umurnya pendek ya kita beli lagi nanti. Itu terus kita tadi diterangin ya, nanti setelah diganti fog lampnya itu nanti tinggi rendahnya cut off lampu itu disetting, free disetting ya. Terus nanti ke kanan ke kirinya itu juga disetting, itu termasuk fog lamp disetting, low beam disetting. Kebetulan mobil kita Hyundai Santa Fe ini setting low beam dan high beam itu jadi satu tombol untuk naik turunin ya, naik turunin, dan kanan kiri naik turunin itu jadi satu. Jadi sekali setting low beam, high beamnya akan ikut gitu. Udah disetting dan settingnya sesuai dengan spek mobil. Jadi ternyata kita selama ini berpikiran kalau cut off mobil itu harus datar sama tinggi dengan tinggi bolam lampu, tapi ternyata tidak. Jadi ada aturannya secara internasional bahwa tinggi bolam lampu dan tinggi sorot berjarak 10 meter itu ada aturannya. Jadi nanti ada perhitungan kalkulatornya.
dan disesuaikan dengan jenis mobil. Jadi kalau kita mobil Hyundai Santa Fe tahun 2019 itu ada ketinggiannya sebesar 1% tadi ya. Mungkin itu apa namanya ya, elevasi atau apa ya, itu 1%. Itu tertulis di mobil. Jadi di mobil kita masing-masing sudah ada tuh tulisannya 1%. Kalau di Pajero sekitar 1,2%. Jadi harus disesuaikan nanti pakai kalkulator jarak, tinggi, sama spek mobil. Itu semua udah diatur sama kokonya, sama yang punya. Dan sudah ada teori internasionalnya, ada literaturnya, dan dia pakai literatur itu sesuai dengan mobil. Hasilnya pasti terang nih hasilnya tuh. Jangan ini kalau lampunya yang kuning itu lampu mini laser tambahan. Jadi jangan diperhatikan, yang diperhatikan yang low beam dan high beam. Jadi ada bagian nanti kita tutup mini lasernya, kita lihat itu terangnya kayak apa. Dan perbandingan dengan lampu lama kita itu juga ada. Jadi kita kokonya jualan itu juga enggak jualan tipu-tipu, ini akan lebih terang Pak, ini Pak, enggak. Jadi dia punya 3 spek. Tadi kita coba 2 spek rally dan yang 5100. Nah, dengan dengan lampu yang kita pasang yang lama, bolam yang lama, sama-sama beli di luar gitu ya, sama-sama beli di luar, bukan bawaan Hyundai. Kalau bawaan Hyundai jelas redup. Nah, ini yang bawaan yang kita beli di luar itu 6500 lumensnya. Itu terang, wattnya tapi tinggi. Di spek sih tertulis 130. Ini yang mengkhawatirkan, kita nggak berani melanjutkan bolam yang 130 watt karena spek mobil harusnya 55 watt. Jadi nggak berani, takut batoknya pecah. Jadi kita ganti juga 6500. Nah, spek yang kita coba tadi yang 5100 itu lumensnya cuman 5800 atau 6100 gitu. Jadi memang secara teori, secara spek lebih rendah. Dan kita tes nih ya, kita lihat tes. Si Koko juga bilang ini pasti kalau dipasang lebih rendah dari yang terpasang sekarang di mobil. Dan benar, Kokonya nggak menutup-nutupi gitu ya. Memang punyanya dia, si Koko itu memang lebih redup, lebih kuning gitu ya. Memang spek lumensnya lebih rendah, jadi otomatis lebih redup, lebih kuning. Jadi bawaannya sebenarnya sudah terang, lebih terang, tapi karena wattnya ini yang nggak berani kita lanjutkan, kita harus ganti. Dan kita pilih yang rally, bukan yang 5100. Nah, kita yang pilih yang rally yang memang lebih terang. Jadi kita akan sehari-hari akan pakai yang terang walaupun umurnya pendek. Umur pendek ini sekitar 1500 jam. Tadi diterangin sama si Kokonya bahwa 1500 jam untuk penggunaan mobil secara normal ya, dipakai malam, terus dipakai keluar kota, dalam kota, keluar kota, dalam kota, itu secara average internasional gitu ya, itu 1000 jam itu 1 tahun. Jadi kalau umurnya 1500 jam, jadi kira-kira sekitar 1,5 tahun. Tapi kalau lebih jarang kita keluar malam akan lebih dari 1,5 tahun. Tapi kalau lebih sering dari umumnya gitu ya, kita suka touringnya pun jalannya malam, kalau siang tidur itu juga akan kurang dari 1,5 tahun. Tapi kita sudah berkomit bahwa yang kita pilih adalah yang terang dengan umur pendek. Jadi nanti kalau sudah tidak terang, kita beli lagi insya Allah. Itu kira-kira. Jadi berada di mana, ada di Spotlight. Instagramnya ada di situ. Kita nggak pernah ada kerjasama sama Kokonya. Kokonya tadi juga nggak tak kasih tahu kalau kita mau ngevlog. Jadi nanti kalau video ini udah jadi, kita kasih ke Kokonya, siapa tahu bermanfaat untuk customer si Kokonya. Sampai jumpa di review yang lain. Nanti jalan malam, kalau kita sempat kita akan syuting jalan malam seperti apa situasinya, mungkin akan seperti ini ya. Nah, inilah suasana jalan malam. Jadi cukup terang dan tidak menyorot lawan gitu ya, karena sudah disetting secara internasional. Wah, cukup terang. Oke, sementara itu dulu friend. Kita jangan lupa apa Bang?
Di sen. Oh, di sen itu maksudnya di share. Channel ini di share, vlog ini di share, bagi yang lagi cari-cari lampu di share katanya. Terus apa lagi bang? Subscribe and comment. Oh, subscribe and comment katanya. Like juga. Oh, like juga ya. Sini Uni, like. Katanya ditekan tombol apa? Like. Oke. Kita habis ini mau kemana? Ke mall katanya di Bandung. Habis itu ke hotel katanya. Kita mau putar-putar, pokoknya ikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, comment, and share. Ketik tombol subscribe dan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru pasti akan keluar notifikasi di HP Anda semua. Friend, dadah. Dadah. Waya dadah.